warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernesta Sari, NPM 0510404195 dari kelas E Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membuat video tentang fungsi dan jasa ekosistem untuk memenuhi tugas mata kuliah Green Economy and Trade yang diampu oleh Bapak Alif Rahman Setianto, ME. Apa itu jasa ekosistem? Jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh satu ekosistem. Jasa ekosistem dikategorikan menjadi 4, yaitu penyediaan jasa atau provisioning, jasa pengaturan atau regulating, jasa budaya atau kultural, dan jasa pendukung atau supporting. Menurut Dekroth et al. 2000, klasifikasi fungsi ekosistem ada 4, yaitu fungsi pengaturan, fungsi habitat, fungsi produksi, dan fungsi informasi. Fungsi pengaturan merupakan fungsi ekosistem berupa kapasitas alami atau semi-alami untuk mengatur proses ekologi dan mendukung sistem kehidupan. Fungsi habitat memberikan jasa ekosistem berupa tempat untuk tinggal dan berkembang biak. Fungsi produksi memberikan jasa ekosistem berupa penyediaan materi dan energi yang dibutuhkan oleh kehidupan. Sedangkan fungsi informasi yaitu memberikan jasa ekosistem yang bermanfaat bagi kesehatan jiwa manusia. Penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup secara umum biasanya dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat manusia sendiri. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Beberapa bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika dilihat lebih lanjut, bencana seperti tanah longsor, banjir, abrasi, dan kebakaran hutan biasanya terjadi karena adanya campur tangan manusia. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia justru lebih besar dibandingkan dengan kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa saja terjadi secara terus-menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti kerusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, tanah, dan kerusakan lainnya. Beberapa solusi untuk mengurangi kerusakan lingkungan hidup yaitu yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan mikroorganisme tanah. Yang ketiga, penerapan prinsip tebang pilih pohon. Yang keempat, melakukan penghijauan kembali atau reboisasi. Dan yang terakhir, membuat terasering atau sengkedan di daerah pegunungan. Peningkatan lingkungan hidup. Menurut Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau PPKL, Insinyur Sigit Reliantoro, pencapaian target IKLH menjadi salah satu kriteria evaluasi kinerja pembangunan lingkungan hidup di daerah. IKLH pada tahun 2021 berada pada rentan yang baik. Sejak tahun 2015, skor IKLH cenderung meningkat, meskipun sempat menurun pada tahun 2016 dan pada tahun 2018. Pada tahun 2019, mendapatkan skor 66,55 dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup tajam, yaitu mendapatkan skor 70,27 poin. Kesimpulan dari materi ini yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan. Jika tidak, maka akan menimbulkan berbagai bencana lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini akibat dari lemahnya pengawasan pemerintah dan keengganan masyarakat untuk mengubah perilaku yang kurang baik terhadap alam serta lemahnya penegakan hukum sebagai benteng terakhir untuk menjamin tegaknya aturan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.